Oke, enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabinasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Widodo Eskom MM, yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan implementasi pembelajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tatap maya ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita para umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, perlu diberitahukan terlebih dahulu bahwa hari ini kita sedang berada di acara pelatihan implementasi pembelajaran dengan tema profil pelajar Pancasila, yang tentunya narasumber kita yaitu Bapak Widodo Eskom MM. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pelatihan hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan saja Bapak Ibu ya ke acara selanjutnya, yaitu ice breaking. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan lakukan dulu ice breaking agar Bapak Ibu semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini. Nah, ice breaking hari ini akan dipimpin oleh Ibu Depi. Mangga pada Bu Depi untuk memimpin ice breaking-nya. Oke, terima kasih Ibu Tika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mencoba ice breaking. Kita akan memulai permainan ya, Bapak Ibu, supaya tidak tegang. Di sini kita akan bermain dengan sambung cerita. Sambung cerita di sini permainannya adalah nanti satu orang bercerita dan setelah bercerita nanti orang itu melanjutkan ceritanya kembali dengan kata akhir yang diceritakan. Ngerti nggak Bapak Ibu maksudnya? Ya, ngerti Bu. Boleh dicoba dulu Bu. Nah, dicoba dulu saya Bu, nanti saya lempar ke Bapak Ibu yang lain ya. Oke. Ya. Pada zaman dahulu ada seorang nenek tua yang tinggal di hutan. Nenek tua itu sedang mencari buah-buahan untuk makannya. Dan tiba-tiba datanglah seekor harimau. Silakan lanjutan Bu Tika. Iya, harimau itu berwarna pink yang akan mencuri buahnya untuk anak-anaknya. Dan nenek itu terkejut sehingga nenek itu Pak Andi. Nenek itu berlari terbirit-birit sehingga sampai dia masuk ke pemukiman warga. Sesampai di pemukiman warga, dia mencari pertolongan. Silakan Ibu Tri. Dia langsung pergi, langsung pertolongannya langsung berlari ke sama Pak Andi. Dia berlari sampai dia berlari maraton. Silakan Ibu Detina. Lari maraton
mencari lahan yang luas sambil tergesa-gesa dan tibalah dia di sebuah gubuk. Oke, Pak Widodo. Ya, gubuknya gubuk derita, deritanya derita bersama. Ya, ketika bersama menderita, ya kita harus menikmati derita itu. Ya, Oh, aduh. udah itu aja Bu ya. Oke. Selesai ya. Oke, terima kasih Bu Devi. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Devi. Ice breaking hari ini sangat membuat semangat sekali dan bikin happy ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke acara inti yaitu pemaparan materi oleh Bapak Widodo Eskom. Nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak. Ya, Bu. Mangga untuk Bapak Widodo saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ibu Tika ya, yang sudah membuka acara ya pelatihan pada sore hari ini ya. Sore hari ini pelatihan ini kita akan membawakan materi profil pelajar Pancasila ya. Tapi sebelumnya di sini sudah hadir semua ya. Ada Pak Andi sudah hadir, Ibu Devina juga sudah hadir, Ibu Trimareti ya sudah hadir. Ini dari Bengkulu Bu ya, Bu Trimareti ini. Ya. Terus ada Ibu Tika juga ya sudah hadir. Oke, untuk materi saat ini saya akan tampilkan slide ya di sini ya, tampilkan slide-nya di sini. Saya akan tampilkan. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya slide-nya ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu slide-nya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Nah, pada sesi kali ini yang saya bawakan yaitu profil pelajar Pancasila ya, di mana kita di sekolah Bapak Ibu terpilih menjadi sekolah pusat keunggulan. Ya, di sini kita akan menggunakan kurikulum sesuai dengan pusat keunggulan ya. Nah, pada pembelajarannya di sini kita akan menggunakan pembelajaran profil pelajar Pancasila ya. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila di sini ya? Profil pelajar Pancasila yaitu profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Ya, nah kenapa sekarang ini kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila? Ya, kalau di KTSP kalau tidak salah yaitu ada pembentukan karakter di sana ya. Ini tidak jauh berbeda ya, tapi di sini lebih menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Diharapkan di sini lulusannya di sini karakternya itu menjadi lebih baik ya, lebih baik, dan kompetensi yang diraihnya di sini juga sesuai ya dengan nilai-nilai luhur Pancasila ya. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila ya. Di sini profil Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler ya. Nah, di sini ada intrakurikuler yaitu muatan pelajaran kegiatan atau pengalaman belajar ya. Di sini yang mungkin yang biasa dilakukan adalah kegiatan pembelajaran sehari-hari ya, pembelajaran inti ya, ada pembelajaran dasar, pengetahuan ilmu dasar ya, ini yang harus kita kuasai ya, karena
kalau kita mengacu kepada pendidikan ya, pendidikan saat ini ya, pendidikan pengetahuan dasar ini menjadi suatu hal yang penting ya, hal yang penting karena ketika dasarnya tahu pasti kedepannya juga akan enak ya, seperti itu ya. Ketika seorang guru ya menyampaikan suatu materi ya, pasti Bapak dan Ibu guru pasti mengajarkan suatu konsep ya, konsep pada pembelajaran. Nah, inilah yang diterapkan kepada di intrakurikuler ya. Nah, terus ada proyek ya. Nah, karena kita berbicara di SMK ya, pembelajaran ini berbasis proyek yang kontekstual dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar ya. Nah, proyek apa yang ingin dibuat ya, misalnya kepada kalau SMK ya, SMK itu ada project based learning ya, biasanya project based learning. Nah, di sini harus disesuaikan dengan lingkungan ya. Ketika kita membuka SMK, misalnya SMK pelayaran atau SMK maritim atau kelautan ya. Nah, membukanya misalnya di Karawang. Karawang ini adalah pusat industri ya. Nah, nantinya di sini tidak akan nyambung ya, apa yang menjadi kebutuhan nantinya ya di daerah tersebut ya. Nah, ini juga proyek ya. Nah, proyek-proyek apa yang bisa dibuat ya kalau di Karawang sendiri ya, itu kita bisa membuat proyek ya, misalnya jaringan ya, jaringan internet ya, bisa menggunakan ISP ya, Internet Service Provider. Kita bisa membuat istilahnya share ke jaringan ke rumah-rumah ya, ataupun di Bapak Ibu jurusannya apa, seperti itu ya. Nah, terus ada ekstrakurikuler di sini, kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, kadang-kadang ya di sekolah ya, kita untuk ke minat dan bakat ini kurang. Kita kebanyakan adalah kepada intrakurikuler ya. Padahal di sini ekstrakurikuler juga menjadi suatu hal yang penting ya. Kita bisa mengetahui bakat dan minat dari siswa ya. Dan terus ada budaya sekolah ya, iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi serta norma yang berlaku di sekolah ya. Ini pasti akan menerapkan suatu profil pelajar Pancasila ya di sekolah. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila di sini? Ada beriman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada kebinekaan global. Ada gotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis, ada mandiri ya. Nah, mungkin menurut Pak Andi misalnya ya, Pak Andi, kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa, Pak Andi? Berakhlak mulia mungkin, atau yang lain ada yang tahu? Baik, saya Pak. Ya, enggak, Pak. Contoh pelaksanaan dari dimensi yang pertama ya Pak, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini di sekolah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan Pak. Nah, ini untuk kegiatan ekstrakurikulernya ini kalau di tempat saya itu ada rohis. Nah, ini yang atau irmas gitu Pak. Nah, di samping itu juga pada kegiatan-kegiatan hariannya itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah atau sholat duha bersama gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Oke, mungkin ada yang lain yang mau nambahkan? Ada ya, kita lanjut ya, kita lihat ya di sini ya penjabarannya. Di sini terdiri dari 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, berakhlak baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia ya. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini ya, tawuran
ya ini tidak akan terjadi lagi ya, karena dikatakan di sini berakhlak pada diri sendiri dan juga kepada sesama manusia. Ya tadi yang Pak Andi kemukakan juga benar ya. Ada kegiatan-kegiatan agama ini hal yang sangat penting ya. Ini menjadi fondasi dasar ya agama ini ya, pendidikan dimensi yang pertama di sini ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah terus ada berkebinekaan global di sini. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal, menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, ya berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial ya. Nah di Indonesia di sini kita ini berbineka tunggal ika ya, berbeda-beda ya, beda ras, beda agama, beda golongan ya, tapi kita harus bisa berinteraksi ya. Terus mandiri pelajar Indonesia perlu memerlukan kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri ya. Terus bergotong royong, hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama ya. Mungkin ini nanti kita bisa terapkan dalam suatu pembelajarannya ya. Nah di sini bernalar kritis ya, bernalar kritis di sini. Untuk bernalar kritis pelajar Indonesia perlu memperoleh dan proses informasi gagasan dengan baik ya, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya ya. Nah lalu di sini yang terakhir adalah pelajar Indonesia itu harus kreatif. Ya, kreatif seperti apa? Pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, ya, tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, inilah ya yang menjadi kunci ya pada pembelajaran profil pelajar Pancasila ya. Ya mudah-mudahan ya dengan kita masuk kepada pelajar yang profil berpancasila di sini, pelajar-pelajar di daerah Bapak Ibu ataupun di Indonesia ini akan lebih baik ke depannya. Ya, mungkin itu materi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan, mangga. Saya Pak. Boleh Pak, mangga. Di sini begini Pak, pertanyaan saya ya. Bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak, Pak? Mungkin itu. Oke. Nah, di sini profil Pancasila di sini diterapkan di dalam kurikulum sekolah penggerak ya. Diharapkan di sini Bapak dan Ibu guru ya bisa memberikan suatu teladan yang baik ya nanti ke depannya ya, atau memberikan nilai-nilai yang baik ya dalam pembelajaran ya, dengan menerapkan profil pelajar Pancasila ya. Contohnya kalau di capaian pembelajaran di capaian pembelajaran itu ada namanya fasenya ya, misalnya ada fasenya itu fase E ya, kelas 10, nanti di bawahnya itu ada berpancasila, terus ada gotong royong dan seterusnya ya. Nah ini bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian kita ya, jadi diimplementasikan langsung kepada siswa ya, tidak secara teori saja, tapi kita implementasikan seperti apa, misalnya kerja kelompok ya, kita buat kerja kelompok ya. Nah kita bisa mengimplementasikan itu aja mungkin Pak Andi. Iya. Ada lagi yang lain, mangga? Kayaknya tegang ya Pak, kayaknya tegang ya. Santai aja ya, santai ya. Oke,
Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, jadi untuk materi ini ya, profil Pancasila ini mungkin bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu nanti ke depannya ya, untuk bisa membuat pelajar Indonesia ini menjadi lebih baik ya ke depannya. Mungkin itu aja dari saya kembalikan lagi ke Ibu Tika. Mangga Bu Tika. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kepada Bapak Widodo atau cukup? Oke, baiklah, saya rasa cukup. Mungkin untuk pelatihan hari ini dicukupkan sekian ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bapak Widodo bisa menambah ilmu kita. Amin. Nah, sebelum Amin. kita tutup acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup acara hari ini. Mangga Bapak Ibu berdoa dalam hati mulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya hadir di acara hari ini. Terima kasih Terima semuanya. kasih, saya tutup. Terima kasih. Semoga sehat semua ya, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.